Innalillahi. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung TV. Kali ini kami akan menghadirkan berita breaking news terkait guru di Mesuji Lampung yang ditemukan tewas dibunuh dalam mes sekolah. Seorang guru SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung bernama Rosi yang berusia 25 tahun tewas dibunuh di mes sekolah tersebut pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut warga setempat yang tak ingin disebutkan namanya, tewasnya korban itu diketahui pada hari ini sejak pukul 17.00 atau jam 5 sore. Kemudian warga menyebutkan dari informasi didapatkan bahwa tewasnya korban tersebut diketahui oleh rekan korban bernama Siti. Saat itu, warga dan juga rekan korban baru pulang dari kegiatan pelatihan di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Ia pun mengungkapkan atas peristiwa itu yang berada di TKP saat ini tengah digaris oleh polisi dan korban pun tengah dibawa menggunakan ambulans. Di sisi lain, Babinsa setempat bersama dengan Sertu Sumarno pun membenarkan atas peristiwa pembunuhan di Desa Bujung Puring, Kecamatan Tanjung Raya. Saat ini ungkap Sumarno, pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan di TKP. Sumarno pun menjelaskan untuk barang berharga milik korban tak ada yang hilang. Dan terpisah dari Kapolres Mesuji, AKBP Ade Hermanto membenarkan juga atas peristiwa pembunuhan tersebut. Fakta lain terungkap, guru SD di Mesuji yang bernama Rosia Aprilia yang berusia 25 tahun ternyata tewas dibunuh oleh calon suami korban yang tak lain identitasnya belum diungkapkan oleh polisi. Hal tersebut diungkap oleh Kanit Reskrim Polsek Tanjung Raya, yakni Ibtu Sutrisno, setelah polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan janda tersebut. Terkait perkembangan kasus tersebut, Polres Mesuji Polda Lampung akan menggelar ekspos kasus ini. Ibtu Sutrisno mengatakan pelaku berhasil ditangkap dalam waktu yang tidak lama. Ia juga mengakui jika pelaku yang ditangkap pihak kepolisian ini merupakan kekasihnya yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Sutrisno menyebut pada hari ini akan digelar press release. Diketahui jika foto pelaku sejak tadi pagi sudah tersebar di media sosial. Bahkan video pendek penangkapan pelaku yang berdurasi tidak sampai 1 menit juga tersebar di media sosial Facebook. Banyak warga Mesuji yang mengunggah foto pelaku dengan hujatan yang menyertainya. Salah satu akun Facebook bernama Ardan yang memposting foto pelaku pembunuhan guru SD di Mesuji tersebut. Dari postingannya itu ratusan warganet turut berkomentar pedas atas perbuatan keji yang dilakukan oleh korban. Lebih lanjut, dari informasi yang didapat, korban juga merupakan anggota PPS Desa Muara Tenang, Kabupaten Mesuji. Dari postingan Instagram, KPU Mesuji mengucapkan bela sungkawa terhadap korban yang bernama Rosia Aprilia yang bertugas sebagai anggota PPS. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh rekannya bernama Siti yang sama-sama tinggal di mes SD tersebut. Siti sempat meminta tolong kepada korban Rosi untuk menjemputnya lewat pesan WhatsApp. Alang kesal itu bukan manusia lah. Ini bukan manusia. Dan Tribuners, untuk saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Rangga, yang berada di lapangan dan untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Halo, selamat sore Rangga. Halo, selamat sore rekan di studio. Ya,
Rangga, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi dari guru mesuji yang terbunuh di mesuji ini? Ya, bisa saya jelaskan juga kronologi kejadian pembunuhan itu dilakukan pada hari Kamis 29 Februari 2024 kemarin sore. Itu diketahui oleh rekan dari korban bernama Siti yang berprofesi sebagai guru di salah satu SD yang ada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Saat itu uh, uh, rekan korban bernama Siti ingin mengajak sholat asar karena sudah menjelang maghrib, tetapi panggilan dari rekan korban itu tidak disambut oleh korban. Akhirnya rekan korban pun membuka pintu kamar dari korban dan didapati korban dalam keadaan tewas yang mengenaskan dengan luka uh, luka bacok di bagian tenggorokan korban. Setelah itu rekan korban pun keluar dari kamar dan melaporkan ke masyarakat. Setelah itu pihak kepolisian pun mendatangi TKP dan lalu melakukan olah TKP, begitu juga penyelidikan. Atas kerjasama dengan masyarakat, pihak kepolisian pun telah mendapatkan informasi yang didapat atau dugaan pelaku atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Hingga pada akhirnya kurang dari waktu 3 jam, Polres Mesuji pun di hari yang sama itu berhasil menangkap pelaku yang berada di rumahnya yang berada di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Dan sangat mengejutkan rekan di studio dan pemirsa bahwasanya pelaku ini adalah pacarnya atau calon istri dari korban. Begitu rekan di studio. Dan bisa saya jelaskan juga motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau calon suami ini akibat cemburu karena korban ini memiliki dekat dengan temannya. Selain itu juga faktor lainnya itu konflik pribadi dengan korban karena tanggal pernikahannya itu dirubah. Begitu, akhirnya emosi pun meledak di perasaan dari pelaku. Setelah itu pelaku pun berbuat tindakan yang cukup menyayangkan, di mana korban pun hilang nyawanya. Dan akhirnya untuk mengelabui masyarakat sekitar ataupun rekan korban yang kebetulan tinggal satu komplek dengan korban, ini mencoba mengelabui teman korban dengan mengajak makan rekan korban yang bernama Siti tadi. Setelah itu pelaku pun berpura-pura syok ya ketika mendengar kabar meninggalnya korban di hadapan rekan korban yang bernama Siti. Bahkan pelaku ini berpura-pura pingsan. Dan yang mengejutkan lagi, pelaku ini secara sadar itu berkunjung ke kediaman orang tua korban. Hal ini dilakukan untuk sebagai alibi agar pihaknya ini tidak dicurigai sebagai pembunuhnya. Namun upaya itu sia-sia saja karena pihak kepolisian pun curiga dengan pelaku dan akhirnya pelaku ditangkap tidak cukup lama. Setelah diinterogasi pun akhirnya pelaku pun mengakui perbuatannya. Pelaku mengakui telah membunuh si korban itu menggunakan sebilah pisau ukurannya kecil itu di bagian leher. Lalu korban pun kehabisan darah dengan besetan yang ada di leher korban. Begitu rekan di studio yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Rangga. Dan apakah dari motif dan juga dari pengakuan pelaku ini bisa kita simpulkan apakah ini pembunuhan masuk dalam pembunuhan berencana atau memang pembunuhan yang memang tidak disengaja, rekan Rangga? Baik, bisa saya sampaikan juga dari informasi yang saya dapatkan dari acara ekspos tadi, pasal yang disangkakan
terhadap pelaku itu adalah pasal pembunuhan berencana, sehingga hukumannya itu pasti lebih berat, begitu rekan di studio. Oke, dan untuk hukumannya sendiri masih belum diputuskan ya? Hukuman itu 20 tahun, hukuman mati atau 20 tahun. Oke, baik. Baik, terima kasih rekan Raga untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Dan Tribuners, alangkah sadis, bukan manusia lah. Saya bukan manusia. Beberapa kali memaksa untuk bertemu, dan pelaku sempat juga mengikuti kegiatan korban yang berada di gedung arsip ya, perpustakaan yang sedang mengerjakan SPT tahunan. Dan dalam CCTV yang kita dapatkan, yang bersangkutan sudah masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatannya korban dan sudah berganti pakaian juga sebanyak 2 kali. Dan beredar informasi korban mantan anggota PPS KPU di Mesuji. Ya, betul, yang bersangkutan korban pada saat pemilu 2024 ini bertugas sebagai KPPS di Desa Muara Tenang. Apakah pelaku psikopat, Nan? Ya, untuk psikopat kita mesti harus diasesmen dulu. Ya. Untuk tadi malam kita juga sudah melaksanakan kegiatan prarekonstruksi. Pada saat pukul 22 kita sudah berhasil mengamankan pelaku, kita langsung melaksanakan prarekonstruksi. Dan untuk lanjutannya untuk rekonstruksi nanti kita lihat waktu ke depan. Dalam proses penangkapannya kemarin, apakah ada perlawanan dari pelaku? Tidak ada perlawanan dari pelaku. Alangkah sadis, bukan manusia lah. Saya bukan manusia. Beberapa kali memaksa untuk bertemu, dan pelaku sempat juga
mengikuti kegiatan korban yang berada di gedung arsip ya perpustakaan yang sedang mengerjakan SPT tahunan, dan dalam CCTV yang kita dapatkan yang bersangkutan sudah masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatannya korban dan sudah berganti pakaian juga sebanyak 2 kali. Dan beredar informasi korban mantan anggota PPS KPU di Mesujin. Ya, betul, yang bersangkutan korban pada saat pemilu 2024 ini bertugas sebagai KPPS di Desa Muara Tenang. Apakah pelaku psikopat nan? Ya, untuk semua kita mesti harus diasesmen dulu. Ya. Untuk tadi malam kita juga sudah melaksanakan kegiatan prarekonstruksi. Pada saat pukul 22 kita sudah berhasil mengamankan pelaku, kita langsung melaksanakan prarekonstruksi. Dan untuk lanjutannya untuk rekonstruksi nanti kita lihat waktu ke depan. Dalam proses penangkapannya kemarin, apakah ada perlawanan dari pelaku? Tidak ada perlawanan dari pelaku. Ya, Tribuners, untuk mengetahui sisi dan juga sudut pandang lain dari psikologi pelaku, di sini kami sudah mengundang hadir narasumber kami yang tergabung pada sore hari ini bersama dengan kami, Kak Cindani, selaku psikolog yang bisa kita sapa dulu, Tribuners. Halo, selamat sore Kak Cindani. Selamat sore, Kak. Kak Cindani, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada sore hari ini, Kak. Sama-sama, Kak. Ya. Dari beberapa dan juga berita yang memang sudah dibawakan dan sudah kita kulik tadi, Kak Cindani. Ini berkaitan dengan guru di Mesuji yang tewas dan secara mengenaskan diketahui juga ternyata pelakunya adalah tidak lain tidak bukan adalah pacar yang mana akan menjadi calon suami dari korban ini, Kak Cindani. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas terkait dengan psikologi pelaku dan mengapa sih, Kak, seseorang ini bisa tega melakukan pembunuhan gitu? Karena apalagi kita tahu bahwa kan ini orang terdekat, bahkan bisa dibilang orang yang saling mencintai gitu, Kak. Boleh dijelaskan dulu. Baik, terima kasih, Kak Husnul. Jadi untuk mengetahui latar belakang kenapa peristiwa ini bisa terjadi, perlu diketahui dulu kejadian pembunuhan ini dilatar belakangi oleh berbagai sebab. Jadi perlu kami telaah lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut, namun hingga sampai dengan tahap pembunuhan itu sudah ada proses yang cukup panjang sebenarnya dari dalam diri seorang pelaku. Itu bisa ada perencanaan hingga dia memutuskan dan juga mengeksekusi sampai kejadian tersebut terjadi dan timbullah korban, di mana korban ini bisa dipastikan kalau kasus pembunuhan berarti adalah hilangnya nyawa dari korban tersebut. Nah, pembunuhan ini biasanya merupakan manifestasi, Kak Husnul, dari perilaku agresif dari diri seseorang. Jadi pelaku memunculkan manifestasi perilaku agresif di mana seseorang ini yang dapat dilihat oleh orang lain. Kita bisa lihat ada korban, ada modus, ada kronologis yang ini menandakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan upaya untuk melukai, menyakiti orang tersebut secara fisik maupun psikis hingga akhirnya menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, Kak, atau bisa saja merusak milik orang lain yang hingga akhirnya menjadi korban tersebut. Oke, dan seperti informasi yang kita dapatkan tadi, Kak Cindani, bahwasanya motif ini sudah kita ketahui. Motif dari pelaku membunuh korban ini adalah karena cemburu nih, Kak Cindani. Nah, untuk tahapan dari masalah psikolog pelaku ini sendiri, apakah bisa sampai tahap membunuh? Seseorang bisa melakukan pembunuhan karena merasa cemburu, itu apa penyebabnya, Kak Cindani? Bisa jelaskan? Baik, manifestasi agresivitas perilaku tadi yang kita sebutkan itu ada tingkatannya, Kak. Jadi bisa mulai dari yang masih masuk ranah wajar atau normal, karena setiap manusia punya perilaku agresif. Namun kita perlu melihat juga dari latar belakang pelaku, ada pola asuh, ada cara problem solvingnya,
ada cara dia menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan sebuah kejadian dalam hidupnya. Pada pelaku yang sudah diketahui mungkin motifnya oleh pihak penyidik dan lain sebagainya tersebut, bisa menandakan bagaimana cara dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi perilaku agresif ini muncul dan sampai di tahap dia menyakiti orang yang seharusnya dia lindungi, orang yang seharusnya dia sayangi, sehingga untuk memberikan rasa puas dari dalam dirinya bahwa dia telah melampiaskan rasa marah dan juga agresivitas yang ada dalam dirinya. Gitu, Pak. Oke, berarti untuk seseorang bisa melakukan tahap terakhir, yaitu tahap eksekusi ini, itu sudah melalui beberapa tahapan-tahapan sebelumnya ya Kak ya? Mungkin Betul, seperti yang sudah dijelaskan tadi Tribuners oleh Kak Cindani selaku psikolog, jadi sudah melalui beberapa tahapan. Seseorang tidak mungkin langsung melakukan eksekusi tanpa dia melalui tahapan-tahapan dulu Tribuners, seperti mungkin pengontrolan emosinya, lalu dia melakukan perencanaan, dan mungkin terakhir itu adalah eksekusi. Tapi apa sih Kak gitu yang mungkin bisa seseorang itu menyebabkan dan mempunyai pikiran tahap terakhirnya adalah eksekusi ini tadi gitu, ataukah dia menganggap ini sebagai kepuasan untuk dirinya sendiri atau melampiaskan, atau bagaimana nih Kak? Baik, kalau kita lihat dari sisi pelaku pembunuhan, biasanya kenapa sampai terjadi pembunuhan ini, karena biasanya sudah dirasa tidak atau dipikir tidak ada lagi jalan keluar yang terbaik menurut dia. Dan pelaku pada umumnya mengetahui salah satu cara terbaik menurut dia, si pelaku ini dari sisi pelaku adalah dengan menyakiti atau menghilangkan nyawa dari orang yang ingin dia sakiti tersebut. Nah, dan biasanya rangkaian kejadian perilaku pembunuhan ini memang pada umumnya yang kami ketahui kasus yang terjadi adalah orang-orang yang ternyata terdekat dari si korban sendiri. Jadi memang kita lihat perlu banget menelik dari latar belakang sisi pelaku tersebut, masa kecilnya, tumbuh kembangnya, bagaimana selama ini dia menyelesaikan masalah, anger manajemennya, dan bagaimana agresivitasnya yang selama ini ada dalam dirinya itu bisa dia tuangkan dengan cara yang normal dan juga masih dalam kategori wajar di masyarakat. Sedangkan kalau sampai tahap pembunuhan ini terjadi, perlu juga dipahami bahwa dia punya keinginan untuk bisa mengakhiri atau menyakiti korban tersebut. Mungkin ada momen di mana tujuannya itu tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi dengan cara menggunakan senjata tajam, menyakiti tubuh korban, itu sudah bagian dari melukai yang kemungkinan besar itu bisa menghilangkan nyawa dari orang atau korban tersebut. Oke, apalagi memang kita ketahui juga dari informasi yang kita dapat dari pihak kepolisian dan juga reporter di lapangan, Tribuners, bahwasannya ini masuk ke dalam pembunuhan berencana Kak Cindani. Pembunuhan berencana yang memang sudah dalam artian pelaku ini sudah merencanakan niatnya ya Kak. Nah, sebelum sampai kepada tahap perencanaan yang Kak Cindani sebutkan tadi, berarti kan ini lagi-lagi berkaitan dengan cara penanganan emosional seseorang. Nah, mungkin ada nggak sih Kak ciri-ciri mungkin seseorang yang bisa atau punya potensi dapat melakukan hal serupa ini gitu? Baik, ciri-ciri orang yang punya agresivitas yang cukup tinggi dalam dirinya itu bisa tampak dengan jelas secara kasat mata. Ya Kak, jadi biasanya bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia menyesuaikan diri di lingkungan sosial, terus juga bagaimana ketika dia menyelesaikan masalah. Nah, umumnya orang dengan agresivitas yang tinggi itu penuh dengan rasa sensitivitas. Jadi cukup mudah sensitif, cukup mudah tersulut emosi marahnya, cukup mudah merasa kesal, dan emosi tersebut sulit dibendung dengan cara yang wajar, sehingga biasanya kalau kita lihat secara langsung ada potensi-potensi untuk menyakiti yang itu sebenarnya sudah muncul, bisa dengan berteriak, bisa dengan menyampaikan kalimat yang kasar, bisa juga dengan mengancam, dan yang paling bisa terlihat jelas juga adalah mungkin menyakiti orang yang ada di dekatnya atau mungkin juga benda dan juga binatang yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Kak. Jadi memang seseorang, apalagi manusia, pasti kita punya emosional ya Kak ya, punya emosional dan semua itu manusiawi ya Tribuners yang ada dalam diri kita. Tapi memang seseorang dengan emosional dengan intensitas yang tinggi yang bisa melakukan hal seperti itu bisa dilihat dengan beberapa ciri-ciri yang mungkin sudah Kak Cindani sebutkan lagi.
Dan memang tidak semua ya Kak ya, tapi kemungkinan besar mungkin orang-orang yang punya emosional tinggi seperti ciri-cirinya tidak bisa mengontrol emosi, terus tadi itu berkata kasar, atau bahkan sudah ada ciri-ciri pemukul tadi ya Kak ya, melalui kekerasan verbal ataupun secara langsung, ya itu bisa menjadi potensi. Dan gimana tuh Kak cara seseorang mungkin yang sudah punya nih Kak ciri-ciri seperti itu, tapi mereka ingin bisa mengontrol emosional mereka, tetapi mereka belum tahu caranya seperti apa. Apa sih Kak mungkin tips dari Kak Cindani selaku psikolog terhadap teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa lebih mengontrol diri kita sendiri, khususnya pada tahap atau sisi dari emosional di diri kita ini Kak? Baik, sangat dipahami sekali kemampuan untuk menyadari, kesadaran untuk bisa memahami emosi kita masing-masing itu perlu sangat dipelajari. Jadi kadang-kadang mereka dengan agresivitas yang tinggi belum ada di tahap sadar bahwa saya punya potensi menyakiti orang lain, saya punya potensi melukai orang lain, sehingga dirasa tidak perlu untuk memperbaiki atau menghilangkan kebiasaan tersebut. Jadi kalau teman-teman Tribuners merasa ada kecenderungan untuk kesulitan mengelola emosi marah, terutama perlu dipahami ada istilah yang namanya emotional intelligence. Jadi kemampuan kecerdasan itu tidak hanya tentang IQ tapi juga emosional. Perlu sangat dipelajari dan dicari tahu tentang hal ini karena emotional intelligence sangat diperlukan dalam rangka untuk menstabilkan keadaan psikologis kita, mulai dari emosi marah, senang, sedih, dan juga mungkin kecewa dan takut. Mereka semua itu ada dan wajar hadir dalam diri kita, terutama ketika menghadapi stresor yang muncul di kehidupan sehari-hari. Namun perlu dipahami dan disadari, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berdampingan dengan orang lain yang juga dapat terdampak dari bagaimana emotional intelligence kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Emotional intelligence ini dimulai dari bisa mengenali emosi diri sendiri, kemudian memahami perasaan dan situasi yang dihadapi, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya ke luar dari tubuh kita atau biasa disebut dengan perilaku, hingga bagaimana membuat orang lain tetap merasa nyaman dan bisa menerima emosi yang kita rasakan. Begitu Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak Cindani, dan bisa kita tarik kesimpulan lagi ya Tribuners bahwasanya motif dari pembunuhan guru SD di Mesuji ini memang dilatar belakangi karena masalah cemburu. Lagi-lagi cemburu dan juga masalah asmara. Tentunya hal ini menjadi perhatian untuk kita semua dan juga seluruh warga, tidak hanya masyarakat Lampung tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya pentingnya kita untuk dapat mengenali emosional diri kita sendiri dan kita perlu untuk bisa menghandle emosional kita sendiri. Karena sebenarnya tidak ada jati diri kita untuk menjadi seorang atau pelaku pembunuhan Tribuners, tapi hal itu bisa terjadi karena lagi-lagi peningkatan emosional kita dengan intensitas yang cukup tinggi dan mungkin ketidakbisaan seseorang itu dalam mengontrol emosi itu. Begitu ya Kak Cindani? Betul sekali Kak. Terima kasih banyak Kak Cindani atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kami Tribun Lampung pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Kak. Dan ya Tribuners, itulah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pada siang hari ini. Terima kasih, saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kak Cindani, terima kasih banyak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi.
Alangkah sadis, bukan manusia lagi. Saya bukan manusia. Beberapa kali memaksa untuk bertemu, dan pelaku sempat juga mengikuti kegiatan korban yang berada di gedung arsip ya perpustakaan yang sedang mengerjakan SPT tahunan. Dan dalam CCTV yang kita dapatkan, yang bersangkutan sudah masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatannya korban dan sudah berganti pakaian juga sebanyak 2 kali. Dan beredar informasi korban mantan anggota PPS KPUD Mesuji. Ya, betul, yang bersangkutan korban pada saat pemilu 2024 ini bertugas sebagai KPPS di Desa Muara Tenang. Apakah pelaku psikopat nan? Ya, untuk psikopat kita mesti harus diasesmen dulu. Ya. Untuk tadi malam kita juga sudah melaksanakan kegiatan prarekonstruksi. Pada saat pukul 22 kita sudah berhasil mengamankan pelaku, kita langsung melaksanakan prarekonstruksi. Dan untuk lanjutannya untuk rekonstruksi nanti kita lihat waktu ke depan. Dalam proses penangkapannya kemarin, apakah ada perlawanan dari pelaku? Tidak ada perlawanan dari pelaku.